Jadi perbuatan dosa berakibat apa? Gempa bumi, longsor, bahkan berdampak pada airnya, kewan-kewannya, buminya nggak berkah, tandurannya, tanamannya aja apa? Ora urip gitu loh. Banyak hama gitu loh, Bu. Itu tanah yang untuk maksiat. Itu pertama. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi a'azzana bil imani wal islam wa hadana ila syari'atihil azim wa as'adana bittiba'i sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan ibu, adik-adik jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita terus tidak lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena kita masih disayangi Allah, ditunjukkan jalan yang benar, ditunjukkan menjadi hamba Allah yang bisa membagi waktu, memanage waktu menjadi 4. Pertama, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Manajemen waktu, membagi waktu pertama adalah bermunajat kepada Allah. Munajat itu apa? Beribadah dan berdoa, berzikir. Tetes munajat. Wong Jawa ngarani manembah. Munajat, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kedua, wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu, bermuhasabah, mengevaluasi diri. Berevaluasi diri, bertanya kepada diri sendiri. Membiasakan menunjuk kepada diri sendiri, tidak menunjuk kepada orang lain. Yang ketiga, waktunya apa? Manajemen apa? Yahlu fiha fi sun'inlah, menggunakan waktu untuk apa itu? Mengaji dan mengkaji ayatnya Allah. Itulah tadabbur. Tadabbur itu mengaji dan mengkaji. Ini saatun yahlu fiha fi sun'inlah, waktu untuk mengaji dan mengkaji ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saatun yahlu fiha fil mat'am wal mashrab, waktu untuk mencari mata pencaharian, untuk golek pangan, mencari makan minum, atau bekerja atau nyambut gawe. Lah itu pas Kanjeng Nabi memberikan waktu ngatur seperti itu, ana ge nyambut gawe golek pangan, ana ge ngibadah, ana ge muhasabah, ana ge mendalami, mengaji dan mengkaji ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ditunjukkan, dikelompokkan orang-orang yang mengaji, mengkaji ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadiranmu ya Allah, hamba Engkau takdirkan menjadi hamba yang mengaji dan mengkaji ayatnya Allah Subhanahu wa taala atau tadabbur Al-Qur'an. Salawat dan salam kita mohonkan mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in pengikut sampai hari kiamat. Kita tentu berharap-harap, merindukan semoga besok bisa berjumpa dengan Rasulullah kelak sehabis sirat, bersama Rasul mendapatkan syafaat
masuk jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bon. Niki saderengipun kita ngaji, sebelum ngaji nggih. Ada satu doa ya. Doa itu bagus sekali sebenarnya. Sayang oleh para mustami', para muta'alim, para pendengar, para murid ya, bukan gurunya, tapi murid-muridnya itu terburu-buru ya, menyimpulkan doa itu dianggap doa sesat, padahal bagus sekali. Doa itu yang sering dibaca ketika tahtimul Quran, ketika selesai khataman Quran. Padahal itu bagus dibaca sebelum mengaji atau sesudah khatam Quran, Bu. Berapa doanya? Sudah dengar jangan pasti. Allahumma arhamni bil Quran. Pernah kan nggih? Waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Terus waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Itu bagus. Tapi ada para pendengar, para murid-murid buru-buru, "Ki doa kuwi sesat kuwi." Sesat bagaimana? Tak ikuti, oh ternyata ada imaman gitu loh, kata imaman gitu loh. Apa Bu artinya Bu? Allahumma arhamni ya Allah, rahmati hamba, berikan hamba rahmat bil Quran, dengan rahmat Al-Quran ini. Waj'alhu, dan jadikan Al-Quran itu imaman, panutan ya. Wa nuran, dan jadikan Al-Quran itu nur, cahaya. Wa hudan, jadikan Al-Quran itu menjadi hidayah. Warahmah, menjadi rahmat, ketenteraman jiwa ini ya Allah. Ibu, sirami hamba dengan rahmat Al-Quran, jadikan Al-Quran itu menjadi imam, panutan. Nah itu yang dibahas mereka, peh-pene kok Al-Quran. Al-Quran di sini bukan sebagai makhluk. Al-Quran itu kalamullah, kata-katanya Allah. Jadi jadikan kata-katanya Allah, kalamnya Allah sebagai imam kita, panutan kita. Kan pas niku. Ini jatuhnya adalah doa, bukan zikir, bisa diamalkan. Oke? Terus ngamalkan rakudu barkataman Quran, bisa sebelumnya. Wadzakirni minhu manasitu. Ingatkan hamba ya Allah. Kalau hamba lupa, kalau kita lupa, ya Allah berikan hamba ini ingat lagi apa yang hamba belajari itu lupa. Wis tahu ngapal ke lali, wis tahu sinau kuwi lali, berikan hamba ingatan loh. Gitu. Terus wa'alimni, dan berikan hamba ilmu ya Allah, ma jahiltu, hamba yang tidak tahu. Berikan hamba itu ilmu apa yang hamba tidak tahu. Berikan kemudahan dalam belajar, gitu loh. Kan bagus nih, gitu ya. Terus apa? Warzuqni tilawatahu. Ya Allah, siramkan rezekikanlah, tumpahkan rezeki kepada hamba. Tilawatahu, untuk membaca ayat Al-Qur'an ini, ana al-laili wa atrafan nahar, baik semalam panjang pada saat malam maupun nahar pada saat siang. Ibu, tumpahkan rezeki pada hamba, gemar membaca Al-Quran baik saat malam maupun saat siang. Indahnya seperti itu ya. Waj'alhu li hujjatan, dan jadikan Al-Quran ini menjadi hujjah, sumber hukum, sumber keputusan, hujjahnya, rujukannya Al-Quran. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allah yang memiliki
alam semesta ini. Maka Bu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Mas, fotokopi ya, saya fotokopi biar doa apa itu doanya. Oke, mohon, monggo masuk ayat 25, monggo sama-sama, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'ulqiyadz dzikru 'alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun ashir. Saya'lamuna ghatam manil kadzdzabul ashir. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum kullu sirbim muhtadar. Fanatau sahibahum fatamata fa'aqar. Fakaifa kana adabi wa nudur. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahasimil muhtadir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sadaqallahul azim. Ini kemarin sudah, beron. Aul qiya, monggo. Apakah dijatuhkan, diturunkannya al-dzikru, monggo, wahyu, dzikru wahyu, alaihi, monggo, kepada dia Nabi Soleh, mimbainina, monggo, diturunkan kepada di antara kami ini, bal huwa, monggo, wah, bahkan nantinya huwa Nabi Soleh itu nanti kadzabun, dengan mendapatkan wahyu itu akan menjadi orang sombong. Betul nggih? Asir, ya, monggo. Asir, monggo. Sombong, nak cara Jawa gembilu, nggih. Sombong, pongah. Terus apakah sebelumnya kan orang-orang Samud itu, bangsa Samud kan mendustakan Nabi Soleh, nggih. Nah, mereka, bangsa Samud kan mosok Rasul mung kamu toh Samud, bangsa kita, kamu sendirian. Lah apakah kamu tuh diberi wahyu oleh Allah? Diberi wahyu oleh Allah kamu itu?
oleh Tuhanmu itu, tanpa dari kami ini kok hanya kamu saja. Paham betul? Jadi bangsa Samud kan ada kok hanya kamu loh, mimbaina orang saka golonganku kami, kok kowe tok loh. Wah, bal huwa kadzabun asir, nanti kamu kan jadi orang yang sombong. Wah, betapa pongahnya nanti. Sayang lamuna, maka lantas Allah memberikan memberikan wahyu pada Soleh, menghibur agar Nabi Soleh tidak sedih. Saya lamuna wis taknawe Soleh, nanti akan mereka ketahui, nanti mereka bangsa Samud dan nantinya kelak di alam kubur dan akhirat nanti, man, siapa sebenarnya al-kadzab, orang-orang yang sombong, ya, asir dan pongah, ya, sombong dan pongah itu, ya, nanti siapa yang akan ketahuan, ya gitu. Nanti buktikan siapa orang yang sombong. Tenang aja, gitu loh. Tenang aja Nabi Soleh, Allah begitu. Inna maka mursilun naqati, inna sesungguhnya ingsun Allah mursilun akan coba, mursilu kirim, an-naqati onta kepada bangsa Samud nantinya, fitnah sebagai ujian, ya, ujian menguji. Coba nanti tak kasih onta, tak kirim onta, doamu itu nanti dikabulkan, baik Soleh, ontanya akan keluar, dan diuji nanti dengan onta nanti bangsa Samud gimana. Lahum fartaqibuhum wastabir, sebagai fitnah, lahum fitnah kepada mereka bangsa Samud, fartaqibhum tunggu saja, wastabir kamu bersabar ya Soleh, sabar. Cercaan, hinaan, makian bangsa Samud nggak usah didengar. Kamu diarani, kamu dituding apa, orang gila kemarin, dituding orang gila, dituding ahli sihir, dituding wong kecil, orang bukan bangsawan, ya. Sekarang diarani sombong, pongah, macam-macam. Tenang aja, tunggu aja Samud, sabar, ngoten nggih. Wa nabbihum, mangga Bu. Annal ma'a qismatun bainahum wa nabbihum, dan ka ingsun dan Allah berikan penjelasan, berita, annal ma'a sesungguhnya air banyu, qismatun itu nanti dibagi-bagi, bainahum di antara mereka, kullu sirbin, maka Bu, masing-masing sirbin itu bisa meminum air sumur, danau gitu, muhtadar, maka masing-masing punya hak untuk meminum. Penjelasan tafsirnya ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu sirbin muhtadar niku napa? Qala Mujahid, idza ghabat hadirul ma'a wa idza ja'at hadirul laban. Ngeten lho Bu. Wis sampun nggih. Kan kemarin dah kita pahami pertandingan doa nggih. Pertandingan doa gitu. Akhirnya doanya Nabi Soleh dikabulkan nggih. Ontanya keluar kan? Ontanya keluar. Onta itu susunya itu diminum seluruh penduduk, tidak akan habis. Lah itu sampun dibagi-bagi, wa nabihum, diberitakan, iki onta gen urip, aja dikapak-kapake. Saiki dibagi, qismatun dibagi. Waktune sehari onta minum, sehari penduduk minum apa? Air. Penjelasannya ada air sumur, ada air danau. Kata Bu. Nah, ini apa? Penjelasannya oleh Imam Mujahid, kata Bu. Ngaten, onta kan dibiarkan berkeliaran, gitu. Itu sehari onta minum, okay. Sehari penduduk minum air. Enten sumur atau danau yang airnya banyak, gitu, airnya sumber airnya melimpah. Pokoknya sehari penduduk minum, sehari onta yang minum, ngoten Bu. Aturannya ngoten niku.
Maksudnya apa? Ketika sehari hari A, hari ini, nggih, onta minum, penduduk apa niku? Iso mengambil susunya. Waktu onta minum niku lho Bu, penduduk jipuk susune onta. Paham betul Bu? Kan ontanya besar banyak itu niku, dan onta nggak ada waktu ontanya minum ceguk nggon danau nggon sumur, kita bayangkannya anu ya, danau air cukup, dan itu menghabiskan air itu ceguk itu penduduk ada rebutan apa meres susu ditutup saknya 1 liter 2 liter 3 liter nggih betul itu sehari betul. Ontane ngombe minum air betul. Nah terus lah seharian penduduk udah minum susu betul. Terus nak wis ontane wis minum, hari berikutnya sing mengambil air penduduk gantian. Penduduk minum air itu gantian, dibagi-bagi sedina penduduk minum air, ambil air sumur, air danau sehari onta yang minum, gitu lho Pak. Ning ora gelem. Bangsa sambut ngeyel, gitu. Ora iso. Nak ngono. Penak men. Loh, kan gue ngombe susu, sehari sudah mengambil susunya onta. Tapi bangsa sambut tetap ngeyel. Karena apa? Ya ngambil susunya, ya ngambil airnya, gitu loh Pak. Lu ala bangsa sambut. Ya mati nak ontane tidak minum air. Kan yang orang minum kan mati gitu nggih. Padahal waktu minum susunya diambil. Pripun niku jawab? Kelakuan yang sambut niku. Minum susunya diperesi, ditum-tum sak penduduk. Banyak itu loh Pak. Paham? Muncul pikiran lah patene kurang ajar gara-gara entah ora ngombe padahal jadi ngombe susu. Serakai tamake wong bangsa Samud. Paham betul Bu? Paham nggih? Padahal masing-masing kullu siripin muhtadar. Onta ya duwe hak ngombe, penduduk ya duwe hak ngombe. Punya hak meminum toh, masing-masing ada haknya, kan lho. Ning bahasa sahabat buat purun to niku. Terus fanatau sahibahum fanatau maka Bu. Wah, maka memanggil bangsa Samud kemarin nggih, ketuanya tuh nggih. Memanggil sahibahum kanca-kancane nggih. Fata'ata fa'aqar otane ditangkap, dicacah-cacah, dipotong-potong nggih, kupinge mak dipotong-potong, dipateni. Allah marah besar itu. Fa kaifa betapa ya. Kana adabi itu nanti bangsa Samud, adabe ingsun, adabe Allah ya, itu wanudur ya, menjadi peringatan sampai akhir zaman ya, peringatan yang amat dahsyat. Wah, betapa besar, betapa beratnya adab untuk bangsa Samud, adabnya Allah untuk bangsa Samud sebagai peringatannya itu. Inna arsalwi sabun, inna arsalna alim sahata wahdan fakanu kahasimil muhtadir. Akhirnya Allah mengutus ya, mengirim sayhatan Bu? Kemarin gemuruh, petir, kilat, mendo kilat menjadi halilintar itu terus menyambar penduduk mati seketika. Fakanu kahasimil muhtadar, mereka seperti batang-batang pohon yang kering wah ya kesambar petir semuanya ngaten. Lah niki ayat 32 monggo. Walaqad monggo yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mimuddakir. Walaqad dan yakti teman, dan sungguh benar-benar ya, benar-benar yasarna Allah ingsun Gusti Allah memudahkan Al-Qur'an Quran untuk ini maf'ul bih ya. Allah sudah memudahkan Al-Quran ini lidzikri untuk menjadi bahan peringatan, pelajaran, menjadi pelajaran ya. Fahal maka siapakah adakah min
dari golongan mudzakir, orang-orang yang mau mengambil pelajaran Al-Qur'an. Ngeten Bu, nyuwun sewu. Ayat 32 niki kala ayat 22 sami, monggo jenengan mirsani. Ayat 22 monggo. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ayat 22 sama, monggo. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir sama. Nah, sing ayat 22 itu peringatan untuk bangsa Ad, ayat niki peringatan untuk bangsa Samud. Al-Quran ini jadi Allah memudahkan Al-Quran bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran. Semoga, okay? Siapa? Bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, ibrah, tadabur, silahkan. Allah memudahkan, yasarna, memudahkan dalam membaca, memudahkan dalam menghafal, memudahkan dalam memahami makna. Nah, ini tafsir penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Maksudnya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Apa maksudnya teng mriki? Ai sahalana, mangga Bu. Itu maksud ayat 22 kali ayat 32 tadi, walaqad yassarna nggih, pau nggih. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu maksudnya apa? Ai sahalana. Allah akan memudahkan siapapun yang mau mengaji Al-Quran. Allah akan lagi wayassarna, monggo, memudahkan, terus wayassarna, dan Allah akan menghilangkan kesulitan bagi siapapun yang mau ngaji Quran. Bagi yang membaca Quran akan dimudahkan, bagi yang menghafal akan dimudahkan, bagi yang membaca menghafal akan dihilangkan kesulitan-kesulitan. Bu, dihilangkan, akan dibantu Allah. Bahkan Imam Al-Qurtubi menjelaskan, siapapun yang mengaji Quran, apa membaca, apa menghafal, apa memahami makna, apa tadabbur, itu akan dibantu Allah. Sahalana, maka Bu, dimudahkan. Bu, pasti. Jadi tidak ada orang kok ngaji Quran tuh nggak bisa, pasti bisa. Dijamin akan dibantu Allah. Paham betul? Jadi sing membisakan, sing marai bukan ustaz, bukan kula, bukan guru, bukan ulama, ning Gusti Allah pasti akan membantu. Bu, tidak pengen ngaji, pengen ngapalke, pengen memahami, itu mesti iso. Kenapa? Dijamin sahalana, dimudahkan Gusti Allah. Wayassarna, dihilangkan kesulitannya. Kesulitan kok angel dimudahkan, nanti tetap bisa. Oke. Bahasa maknahu, maka Bu, dimudahkan untuk memahami maknanya. Liman arada, siapa yang pengen mengaji Al-Qur'an, ngoten Bu. Oke. Terus lihat tadzakkara nas, maka Bu. Lihat tadzakkara, maka An-nas. Bahkan siapa saja bisa untuk mengingatkan manusia dengan Al-Quran, Bu. Di Al-Quran itu digunakan untuk mengingatkan manusia. Al-Quran itu kalau digunakan untuk mengingatkan manusia, manusia itu akan dimudahkan untuk menerima Al-Quran. Ibu, terus apa ragu-ragu? Membaca gak mau ragu-ragu, gigi iso ngapal ke gigi iso, bahkan ngelek ke gua Al-Quran ampun patos, gigi menyinggung enggak, nanti Allah yang akan ngatur Gusti Allah. Tak elek ke Al-Quran, Pak, wah gigi tersinggung, ampun enggak, Allah yang akan mengatur nanti. Paham ya? Jadi kalau ragu-ragu ngelek ke ayat itu jangan khawatir tersinggung, Allah nanti yang ngatur, asalkan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham betul Bu? Lagi terus As-Sadi, Imam As-Sadi ngeten, walaqad yassarna wa sahalana hadzal Qur'anul azim
lil hafid wal ada loh. Allah memudahkan, menghilangkan kesulitan hadzal Quran adim, hadzal Quran adim ini, Quran sing niki, yang maha adim agung niki ya, untuk hafid, untuk orang yang pengen menghafalkan, wal ada atau sendiri membaca apa dewean ya, sendirian. Nah, wa ma'anihi dan memahami lil fahmi untuk memahaminya gen mudeng itu dibantu, wal ilmi atau untuk ilmu gaya ilmu apa pengetahuan ngarang apa itu dimudahkan dengan Al-Qur'an nggih. Paham nggih? Nah, li'annahu ahsanal kalam. Al-Qur'an itu apa? Sebaik-baiknya kalam. Sebaik-baiknya pangandikan, sebaik-baiknya perkataan loh. Itu maksudnya walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya Allah, seperti itu. Paham? Nah, mari Bu, dari ayat 23 sampai ayat 32 mun rampung niki, kita sekarang mengambil niki. Mengambil pelajaran liyatadak karon nas atau wa ma'anihi, memahami maknanya. Okay? Atau wayasarna maknahu liman arada, mengambil makna kesimpulan, menyimpulkan. Nah, kita boleh menyimpulkan Bu, kita boleh menyimpulkan. Apa kesimpulan pertama kita? Saya mengambil hadis mengambil rujukan ini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Niki dikutip oleh Imam Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ahli fikih, ahli hadis. Nah niki ya, niki ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini kan dari ayat 23 sampai ayat 32 kan tentang kisah Nabi Soleh dan kaum Samud gitu, diadab gitu nggih. Lah ngeten. Wa min ta'thiril ma'asyallaha fil ardi ma yakhillu biha minal khasfi wal zalazil. Bu, ini akibat perbuatan maksiat kepada Allah di bumi, yakni itu ma yakhillu biha minal khasfi, dapat mengakibatkan bencana-bencana di bumi, tanah longsor, banjir, wazalazil dan gempa-gempa bumi. Katakan Bu. Terus wayam haqu barokata, dan Allah mencabut barokahnya bumi. Bumi nak ge maksiat dosa, maksiat dilakoni, syirik kepada, kan bangsa Samud dosanya apa? Syirik kepada Allah, menyembah patung. Kenapa nggih? Perilakunya maksiat, tidak mengikuti Nabi, membunuh gitu, serakah seperti itu. Akibatnya itu bangsa Samud itu berpengaruh dosanya itu kepada bumi. Jadi akibat maksiat kepada Allah itu bumi itu akan mengalami cobaan-cobaan longsor, banjir, gempa bumi gitu, gempa. Bahkan barokah bumi dicabut karo Gusti Allah. Waqad marra Rasulullah, contoh pernah terjadi, sungguh Rasul pernah berjalan, Rasul Kanjeng Nabi pernah berjalan marra, pernah ziarah marani, berjalan ala diyari Samud, marani Kanjeng Nabi, para sahabat pernah mendatangi kampung Samud, bekas azab bangsa Samud. Kanjeng Nabi pernah marani daerah bekas ini, pernah datang ke tanah yang pernah diadab Gusti Allah bangsa Samud. Ngoten. Pripun niku? Kanjeng Nabi pernah mendatangi daerah yang pernah diadab, yaitu untuk bangsa Samud, wa mana'ahum min dukhuli diyarhim. Kanjeng Nabi melarang sahabat memasukinya. Terus ceritanya Kanjeng Nabi mengajak sahabat itu mendekati satu daerah bekas azab bangsa Samud. Lah sahabat ajeng nyedak, aja
Aja cedak. Enggak boleh. Wa manahum fituhuli. Aja, jangan masuk. Wa manahum min dukhuli diarim. Jangan masuk kamu. Terus illa wahum bakun, kecuali kalau kau masuk kau bisa menangis. Paham? Kata Nabi oleh sahabat, kuwi kampung Samud sing tau dibom karo Gusti Allah, petir kae ya, petir do mati kabeh kuwi lho. Sahabat ajeng teng mriku, ajeng do lari. Aja. Jangan ke sana. Jangan. Kecuali kalau kamu ke sana bisa menangis. Padahal enggak mungkin toh, Bu. Marani tempat orang yang bermaksiat dosa itu mesti kita nyokor gitu, nggih. Syukur kowe ngono nggih. Syukur gitu. Kapokmu kapan gitu nggih. Betul enggak? Misalkan lah makame Firaun, makamnya Hitler, makamnya siapa wong jahat-jahat niku, kita nak ndelok kapokmu kapan gitu nggih. Gitu nggih. Nggih. Niki nangis niki. Nek iso nangis silahkan. Betul. Nah, terus wamin surbi miyahim, dan bahkan ugi aja diombe, airnya itu aja diombe, bekas maksiate bangsa Samud aja nggak boleh diminum, jangan diminum. Wa minal istisqai min abarhim, lan ora bekas ini ora tok wudu salat istisqa ora entuk, aja bekase maksiate bangsa Samud aja. Betul lho. Hatta amara Allah yukhlafal ajinul ladzi ujina bimiyahim lin nawadi, sampai bekas apa jenenge adonan campuran banyu karo apa sing tau ge ditemek bangsa Samud kuwi aja dikekke kewane iso dadi kewan gila, iso ngamuk, kewan sing kelakuane ngamuk ngono lho. Terus litathiri sumil ma'isatil filma wis kecampuran kena sawabe apa kena akibatnya perbuatan Samud ke air, ke bumi gitu loh. Ini apa bisa berpengaruh ke virus lah, jadi virus seperti itu. Wa kadzalika su'mi ta'thiri dzunub. Bahkan kui mempengaruhi kepada tanaman buah-buahan fi naqsil samari ya, bahkan mengakibatkan buah-buahan sayur-sayuran matarobi minal afati banyak hamanya. Bu, jadi melarang ziarah ke tempat orang-orang jahat. Kata Nabi melarang mengunjungi orang-orang jahat. Nak iso nangis silahkan. Nah orang nangis rasa. Lah, siapa yang bisa nangis? Para nabi dan rasul. Siapa yang nangis? Nabi soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bu. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakilla tuhibbunan nasihin. Kata Bu. Tuh, ada di surah Al-A'raf ayat 79. Nabi soleh Bu, bar umate disambar petir, gempa bumi goncang do mati kabeh. Nggih. Nabi soleh karo umat sing taat diselamatkan Allah, enggak ada yang enggak mati. Berapa? 110 isih tersisa 110 umat Islam, umat Nabi soleh yang selamat, Bu. Sebelum Nabi soleh pindah ke Mekah, Nabi soleh napa? Wa fatawalla anhum. Nabi soleh mendatangi tempat bekase napa? Bekase dibom Allah apa? Petir bangsa Samud do mati kabeh ya. Do kono bekase diparani. Nabi soleh nangis. Wa qala ya qaumi dah kaumku laqad ablaghtukum kowe ra wis tak kandhani to. Ablaghtukum tak kandhani dhisik. Aku wis menyampaikan risalata Rabbi, risalah Gusti Allah. Wahyu Allah ngapa kok edo dikato bangsa Samud anak kaumku. Wa nasahtu aku paring nasihat marang awakmu, udah aku nasihati kalian. Walakin la tuhibbuna, tetapi kamu tidak menyukai an-nasihin, tidak menyukai nasihat. Bu,
Nangisnya Nabi ki apa? Nangisnya para nabi apa? Menyesali umatku asih di apa? Di adab kok ora gelem ngikuti nasihat, ora seneng nasihat, ora seneng dikandani, ora seneng ngaji gitu lah Bu. Paham betul Bu? Nggih Bu? Nah kita nggak bisa Bu. Kita ziarah makamnya Hitler, makamnya Fir'aun atau makamnya siapa, mesti awake ra iso nangis, nyokor ke, nggih. Wapok kowe. Ya, Nabi bisa. Kenapa tidak bisa? Dulu kan kok do nekat, do begitu. Paham betul Bu? Paham ya? Mengapa dilarang mengunjungi makamnya orang jahat? Dampaknya tadi berpengaruh pada bumi. Berarti nak nyun gempa bumi, longsor, mangpresani, banjir topan seluruh dunia, kebakaran. Pasti di sana ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Apakah syirik kepada Allah? Apakah zina? Apakah lihat sana Pak? Pasti banyak kemaksiatan dosa yang dilakukan pada Allah SWT. Ya Bu? Iya Bu. Jadi perbuatan dosa berakibat apa? Gempa bumi, longsor, bahkan berdampak pada airnya, kewan-kewannya, buminya nggak berkah, tandurannya, tanamannya aja apa ora urip gitu loh, rekoso, banyak hama gitu loh Bu. Itu tanah yang untuk maksiat. Itu pertama. Yang kedua, biar ramong lagi. Seayat ning penjelasannya kata, nggih, nyun sewu. Yang kedua Bu, niki. Nggih. Terus di samping perbuatan maksiat berakibat apa tadi? Bencana, longsor, gempa, apa tadi? Berkah dicabut semuanya. Apalagi Bu? Nih. Minha annahu yang salihu, annahu yang salihu minal qalbi istiqbahuha nama fatasiru lahu, okay? Fatasiru lahu adatan, fatasiru lahu adatan, fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nas lahu wala kalamahum fih. Nah, di samping berakibat pada bencana-bencana Bu, perbuatan dosa itu dari virus nulari Bu, nulari wong. Apa tuh? Jadi mengakibatkan perbuatan maksiat atau berakibat hilangnya rasa jijik, rasa malu terhadap perbuatan dosa. Kemudian berakibat menjadi biasa. Nak perbuatan dosa niku, maksiat niku dijarke, itu kita menjadi orang yang rasa jijik, rasa malu itu hilang. Akhirnya biasa, menjadi biasa. Delok wong judi biasa, wong zina biasa, wong udoh biasa. Bu, biasa. Itu akibat perbuatan maksiat. Padahal virus maksiat karo virus baik niku gampang. Virus maksiat ya. Virus baik ayo sholat, virus baik ayo ngaji, virus kebaikan ayo jamaah. Ini virus kebaikan gitu ya. Nah virus maksiat ayo apa jenis judi, ayo rokok, ayo iki, ayo itu mudah virus kemaksiatan gitu nggih. Akibat itu akhirnya manusia hilang rasa jijiknya, hilang rasa muaknya, terus menjadi biasa. Wis biasa, delok maksiat wis biasa. Bu, itu akibat perbuatan maksiat. Terus yang terakhir apa? Perbuatan maksiat berakhir apa? Apa yang terakhir? Akibatnya apa? Khirmanul ilmi. Apa Bu? Sulitnya ilmu masuk. Mas, loh. Maksiat ki mengakibatkan sulitnya ilmu masuk. Fainal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Nggih. Yaqdhifuhullah fil qalbi, cahaya yang tembuskan dalam hati manusia. Nggih. Wal maksiatu tabafi'u dzalika nur. Maksiat menampar cahaya. Bu. Jadi maksiat iki marake ilmu angel mlebu. Bu. Ilmu sulit masuk. Jadi
Napa niku pelajaran saking mriki, perbuatan dosa maksiat iki marak membikin ilmu sulit masuk. Karena ilmu itu cahaya. Bersyukurlah kalau kita bisa memahami ilmu, tandanya cahaya itu ditancapkan oleh Allah dalam hati manusia. Amin ya rabbal alamin. Katen nggih Bu nggih. Niki rampung selesai surah Al-Qamar ayat 23 sampai ayat 32. Ternyata kita mengambil pelajarannya di situ. Jadi perbuatan dosa ini menjadi virus Bu, nulari ternyata. Nggih Bu nggih? Nulari, gampang nular. Perbuatan dosa gampang nular. Ning perbuatan baik sulit menular, gitu nggih? Nah, inilah Bu. Semoga bisa dipahami nggih. Kita mohon mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah pada kita. Ada yang nyantel ya, kita bisa mengamalkan ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.